Bayangkan sebuah negara yang tanahnya bisa ditanami, masyarakatnya hidup dari pertanian, punya kopi dan teh yang dijual ke pasar dunia, punya udara Tanganyika, punya potensi mineral, bahkan punya sumber energi yang sebenarnya bisa dikembangkan. Sekarang bayangkan bahwa negara tersebut masih menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Ini bukan cerita tentang sebuah negara yang tidak punya apa-apa, ini cerita tentang Burundi. Dan justru karena itulah pertanyaannya menjadi jauh lebih mengganggu. Kalau Burundi punya begitu banyak modal untuk tumbuh, apa yang sebenarnya membuat negara ini tetap miskin? Pada 2026, Bank Dunia masih memperkirakan sekitar 74% penduduk Burundi hidup dengan kurang dari $3 Amerika Serikat per hari berdasarkan Triple P 2021. IMF juga mencatat sekitar 85% tenaga kerja Burundi berada di pertanian subsisten. Sementara ekonomi negara ini masih sangat rentan terhadap harga pangan, bahan bakar, pupuk, dan komoditas ekspor. Jadi ketika kita mengatakan Burundi miskin, kita tidak sedang membicarakan sebuah angka di tabel ekonomi. Kita sedang membicarakan sebuah negara di mana sebagian besar penduduknya bekerja, tetapi pekerjaan itu belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan. Dan disinilah Burundi mulai terasa aneh, karena kalau kita membayangkan negara miskin, kita mungkin membayangkan negara yang tidak punya sumber daya. Tapi Burundi justru punya sesuatu yang sangat penting, tanah dan manusia yang mengelolanya. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kopi dan teh menjadi komoditas ekspor penting. Ada tanaman pangan seperti jagung, singkong, ubi, pisang, dan sorghum. Di bawah tanahnya juga terdapat berbagai potensi mineral. Jadi masalah pertama sudah gugur. Burundi bukan negara yang kosong. Lalu mungkin kita akan berkata kalau begitu masalahnya pasti pendidikan. Dan memang pendidikan serta kualitas sumber daya manusia adalah salah satu kelemahan dari Burundi. Tetapi kalau kita berhenti di sana, kita justru melewatkan masalah yang lebih besar. Karena ada sesuatu yang lebih mendasar, produktivitas. Bayangkan, 2 orang bekerja selama puluhan jam. Orang pertama menggunakan mesin, pupuk yang cukup, akses listrik, jalan yang bagus, modal, informasi harga, dan pasar yang sangat luas. Orang kedua bekerja dengan alat yang sederhana, bergantung pada cuaca, kesulitan mendapatkan pupuk, sulit membawa hasil panen ke pasar, dan tidak punya modal untuk meningkatkan produksi. Keduanya sama-sama bekerja keras, tetapi nilai ekonomi dari pekerjaan mereka bisa sangat berbeda. Dan Burundi terlalu lama berada di sisi yang kedua. Inilah jebakan pertanian yang menjadi salah satu kunci untuk memahami kemiskinan Burundi. Sekitar 85% tenaga kerja berada di pertanian subsisten. Artinya, ketika sebagian besar tenaga kerja terkonsentrasi di sektor dengan produktivitas rendah, pertumbuhan ekonomi menghadapi batas yang sangat keras. Petani menghasilkan sesuatu, tetapi pendapatannya kecil. Karena pendapatannya kecil, modal untuk membeli pupuk, mesin, bibit berkualitas, irigasi, atau memperluas usaha juga jadi kecil. Karena modal kecil, produktivitas tetap rendah, dan karena produktivitas rendah, pendapatannya kembali kecil. Bukan karena orang Burundi tidak bekerja, justru mereka bekerja di tempat yang menghasilkan terlalu sedikit. Dan pola yang sama muncul ketika kita melihat kekayaan mineral. Memiliki mineral di dalam tanah tidak otomatis berarti sebuah negara menjadi kaya. Yang menghasilkan kekayaan bukan sekedar batu yang berada di bawah tanah, tetapi seluruh rantai ekonominya. Eksplorasi, modal, teknologi, penambangan, pengolahan, transportasi, perdagangan, pajak, dan tata kelola. Burundi bahkan masih menghadapi persoalan bagaimana memastikan sektor pertambangan benar-benar menghasilkan penerimaan negara dan bukan sekedar aktivitas ekonomi yang nilainya bocor keluar. IMF menyoroti perlunya formalisasi, transparansi, mekanisasi, dan penguatan tata kelola sektor emas agar sumber daya mineral benar-benar berkontribusi pada penerimaan negara dan pembangunan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang lebih menyakitkan. Kenapa Burundi tidak membangun mesin yang mengubah semua sumber daya itu menjadi industri? Dan jawabannya membawa kita dari ladang menuju listrik. Pada 2023, kurang dari 12% penduduk Burundi memiliki akses listrik, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat elektrifikasi terendah di dunia. Padahal negara ini memiliki potensi energi terbarukan, termasuk tenaga air. Masalahnya bukan sekedar tidak punya sumber energi, masalahnya adalah kemampuan menghasilkan
menyalurkan, dan menyediakan listrik secara luas dan terjangkau. IMF bahkan memperkirakan bahwa peningkatan elektrifikasi menuju 70% dapat memberikan tambahan sekitar 2 poin persentase terhadap pertumbuhan GDP pada 2030, karena listrik akan membantu industri, konstruksi, pertanian, dan pertambangan. Coba kalian bayangkan, apa artinya bagi sebuah negara petani punya hasil panen tetapi mesin pengolahan tidak mudah digunakan, pengusaha punya ide tetapi biaya produksi dan listrik menjadi masalah, tambang punya potensi tetapi membutuhkan investasi dan infrastruktur, barang bisa diproduksi tetapi harus melewati jaringan transportasi yang terbatas untuk mencapai pasar. Akhirnya sumber daya yang seharusnya menjadi fondasi industri berhenti sebagai bahan mentah. Dan ketika sebuah negara terus menjual bahan mentah sementara membeli banyak barang jadi, nilai tambah terbesar seringkali justru tercipta di luar negeri. Di titik ini, kita mulai melihat bahwa masalah Burundi bukan lagi sekedar masalah petani, ini sudah menjadi masalah kemampuan sebuah negara membangun ekosistem ekonomi. Dan disinilah kapasitas pemerintah menjadi penting. Negara membutuhkan penerimaan untuk membangun jalan, listrik, sekolah, kesehatan, sistem irigasi, pelabuhan, dan institusi. Tetapi ketika ekonominya kecil dan aktivitas informal besar, penerimaan negara juga terbatas. IMF tercatat rasio penerimaan pajak Burundi sekitar 12% dari GDP dan masih melihat kebutuhan besar untuk memperkuat mobilisasi, penerimaan serta tata kelola fiskal. Jadi muncul lingkaran yang sangat sulit. Ekonomi kecil membuat negara sulit mengumpulkan uang. Uang yang terbatas membuat investasi pembangunan sulit. Investasi yang rendah membuat produktivitas tetap rendah, dan produktivitas rendah membuat ekonomi kembali kecil. Namun Burundi tidak membangun semuanya itu dari halaman kosong. Negara ini membawa sejarah konflik dan ketidakpastian yang panjang. Burundi adalah negara pasca konflik dan dampaknya tidak berhenti ketika kekerasan berhenti. Konflik bisa menghancurkan modal, mengganggu pendidikan, membuat investor pergi, melemahkan institusi, dan mengubah prioritas negara dari membangun ekonomi menjadi mempertahankan stabilitas. IMF masih mengkategorikan Burundi sebagai negara rapuh pasca konflik dengan kelemahan institusional dan kemiskinan yang luas. Dan ketika ekonomi belum cukup kuat untuk menciptakan pekerjaan produktif dalam jumlah besar, ada tekanan lain yang semakin memperbesar masalah, jumlah penduduk. Lebih banyak manusia berarti lebih banyak kebutuhan terhadap makanan, rumah, sekolah, pekerjaan, dan tanah. Tetapi kalau pekerjaan baru tidak tumbuh secepat jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan, sektor pertanian menjadi tempat penampungan tenaga kerja. Orang kembali ke tanah yang sama dengan produktivitas yang sama untuk menghasilkan pendapatan yang sama-sama rendah. Akhirnya, kemiskinan bukan cuma sebuah kondisi, ia berubah menjadi sebuah sistem yang mampu mempertahankan dirinya sendiri. Dan disinilah kita bisa melihat mengapa pendidikan saja tidak cukup untuk menjelaskan sebuah fenomena Burundi. Seorang anak bisa bersekolah lebih tinggi, tetapi setelah lulus, kalau industrinya sedikit, perusahaannya produktifnya sedikit, listrik terbatas, akses modal sulit, dan lapangan kerja formal tidak cukup, pendidikan itu belum otomatis berubah menjadi pendapatan. Begitu juga dengan sumber daya alam. Sebuah negara bisa memiliki mineral, tetapi kalau teknologi, modal, infrastruktur, tata kelola, dan industri pengolahannya lemah, mineral itu belum tentu mengubah kehidupan mayoritas rakyat. Dan sebenarnya, ini bukan cerita sepenuhnya asing bagi Indonesia. Indonesia tentu berada pada skala yang sangat berbeda dan memiliki ekonomi yang jauh lebih besar. Tapi kita juga mengenal pertanyaan yang sama ketika sebuah daerah kaya batu bara, nikel, sawit, gas, atau hasil bumi. Apakah masyarakat di sekitar sumber daya otomatis menjadi kaya? Tidak selalu. Karena memiliki komoditas adalah satu hal, namun menguasai nilai tambah, membangun industri, menciptakan pekerjaan berkualitas, dan memastikan manfaat ekonominya tersebar kepada masyarakat adalah hal yang sangat berbeda. Burundi hanya memperlihatkan persoalan itu dalam bentuk yang jauh lebih ekstrim. Pada 2025, ekonomi Burundi memang tumbuh sekitar 4,2%, didorong antara lain oleh peningkatan ekspor kopi dan emas. Jadi Burundi bukan negara tidak bergerak sama sekali. Justru ada tanda bahwa ketika harga dan ekspor membaik, ekonomi bisa ikut bergerak. Tetapi IMF juga menunjukkan bahwa cadangan devisa Burundi pada akhir 2025 hanya sekitar 1,6 bulan impor, dan kerentanan eksternal masih sangat tinggi. Artinya, pertumbuhan itu belum berarti
masalah struktural selesai, dan mungkin disinilah kita harus mengubah cara melihat Burundi. Masalahnya bukan Burundi tidak punya kekayaan, masalahnya adalah rantai yang seharusnya mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan terlalu pendek, terlalu lemah, dan terlalu mudah putus. Tanah ada tetapi produktivitasnya rendah, kopi ada tetapi nilai tambahnya terbatas, mineral ada tetapi pengolahannya masih menghadapi persoalan, air ada tetapi listrik belum menjangkau sebagian besar masyarakat, dan manusia ada tetapi terlalu banyak bekerja di sektor dengan produktivitas yang rendah. Negara ada tetapi kapasitas fiskal dan institusinya masih harus diperkuat. Jadi ketika bertanya kenapa Burundi miskin, mungkin jawabannya paling mudah adalah pendidikan atau konflik atau korupsi atau sumber daya yang belum dikelola. Tetapi tidak ada satu jawaban yang cukup, karena kemiskinan Burundi justru terbentuk dari sumbangan banyak masalah. Produktivitas rendah membuat pendapatan rendah membatasi investasi, investasi yang rendah menghambat industri, industri yang lemah membuat pekerjaan produktif sedikit, dan ketika pekerjaan produktif sedikit, sebagian besar masyarakat kembali bergantung pada pertanian subsisten. Burundi sebenarnya tidak kekurangan sesuatu yang paling sering kita tuduhkan kepada negara miskin, yaitu kekayaan. Yang kurang adalah kemampuan untuk mengubah kekayaan itu menjadi nilai tambah, kemudian menjadi pekerjaan, lalu menjadi penerimaan negara, lalu menjadi infrastruktur, pendidikan teknologi, dan akhirnya kembali menjadi produktivitas yang lebih tinggi. Dan mungkin itulah paradoks Burundi yang paling besar. Sebuah negara bisa memiliki tanah tetapi rakyatnya tetap miskin, bisa memiliki kopi tetapi petaninya tetap miskin, bisa memiliki mineral tetapi negara tetap kekurangan devisa, bisa memiliki potensi energi tetapi jutaan orang masih hidup tanpa listrik, dan bisa memiliki jutaan manusia yang bekerja setiap hari tetapi tetap tidak menghasilkan cukup nilai untuk memutus kemiskinan. Jadi mungkin pertanyaannya tentang Burundi bukan lagi apa yang tidak mereka punya, karena setelah kita melihat semuanya, pertanyaannya justru berubah menjadi kalau Burundi sudah memiliki begitu banyak modal untuk menjadi kaya, mengapa begitu sedikit dari kekayaan itu yang berhasil berubah menjadi kehidupan lebih baik bagi rakyatnya? Aneh memang, tapi inilah Burundi.